Declan Rice baru aja bawa Arsenal juara Liga Inggris untuk pertama kalinya setelah 22 tahun. Dia main di final Liga Champions. Dia sekarang jadi tulang punggung timnas Inggris di semifinal Piala Dunia. Tapi coba tebak, berapa kali namanya disebut secara serius dalam kontender siapa pemain terbaik dunia musim ini? Jawabannya hampir tidak pernah. Pertanyaannya bukan apakah Declan Rice pantas disebut pemain terbaik dunia, tapi pertanyaannya kenapa sistem ini dari awal memang tidak dirancang untuk pemain seperti dia? Gue nggak cuma nonton highlight. Sebelum ada yang bilang, ini cuma opini fanboy. Gue mau jujur soal apa yang gue lakuin sebelum bikin video ini. Selama beberapa minggu terakhir, gue nyusun ulang 2 hal. Satu, daftar pemenang Ballon d'Or 1,5 dekade terakhir berdasarkan posisi mainnya. Dan berapa banyak liputan media yang bahas statistik non-gol seperti intercept, tackle, build-up serangan dibanding statistik gol dan assist. Hasilnya gak mengejutkan, tapi tetap menampar kalau dilihat hitam di atas putih. Dalam 1,5 dekade terakhir, nyaris tidak ada gelandang bertahan murni yang kerjaannya benar-benar destroyer, bukan playmaker seberbisa yang pernah menang. Bahkan dalam sebuah interview kepada Goal.com, Gareth Barry, mantan pemain internasional Inggris, untuk saya, Declan Rice adalah gelandang terbaik di Eropa musim ini. Paling konsisten. Bahkan pujian setinggi itu dari orang yang paham permainan, tetapi gak otomatis menerjemahkan bahwa dirinya jadi pengakuan individu tertinggi. Itu bukan gue yang bilang, itu pola yang berulang setiap tahun. Sekarang gue mau bikin relate ke lo. Walau lo bukan penggila bola garis keras, bayangin lo main game strategi tim. Misal Mobile Legends atau Dota kalau lo lebih tua dikit. Ada role carry yang farming, yang ngehit damage-nya gede. Yang namanya muncul di scoreboard dengan angka kill paling tinggi. Terus ada role support atau tank yang nahan damage supaya carry-nya hidup. Yang buka war, yang nge-cover rotasi tim. Tapi di akhir game MVP-nya siapa? Hampir selalu carry. Kenapa? Karena penilaian MVP itu, sadar atau tidak, condong ke statistik yang kelihatan. Kill, damage, highlight reel. Bukan hal-hal yang bikin tim itu bisa menang, tapi nggak nongol di papan skor. Nah, Declan Rice itu si tank. Gelandang bertahan yang kerjanya bersih-bersih di lini tengah. Distribusi bola, dan bikin permainan depannya kelihatan lebih jago dari seharusnya. Sementara, nama-nama yang selalu masuk percakapan pemain terbaik dunia musim ini adalah para striker yang cetak belasan gol di panggung Eropa. Mereka main di role carry, bukan tank atau support tadi. Sistem penilaian ini dari awal dirancang secara struktural untuk memenangkan si carry, bukan si tank. Masalahnya bukan siapa yang lebih hebat. Masalahnya adalah alat ukurnya yang cacat dari desain. Sekarang gue mau bongkar akar masalahnya. Dan ini bakal kedengeran keras buat sebagian orang. 1. Ballon d'Or itu penghargaan buat cerita terbaik, bukan pemain terbaik. Kalau lo cetak 40 gol musim ini, itu ceritanya gampang dijual ke voter. Jurnalis, pelatih, kapten timnas, dari 100 negara yang jadi juri. Tapi kalau kerjaan lo bikin lini tengah gak bocor, mematikan serangan lawan sebelum masuk kotak penalti, itu susah dijual jadi headline catchy. Nomor 2, voting berbasis momen ikonik, bukan konsistensi. Coba lo inget, kapan terakhir kali gelandang bertahan murni menang Ballon d'Or? Lo bahkan susah nyebutin namanya selain 1-2 pengecualian langka. Makin bagus Declan Rice bekerja,
makin boring permainannya. Kelihatan buat para voter yang cuma nonton highlight 5 menit karena kerjanya justru mencegah momen dramatis terjadi. Kebayang nggak? Lanjut nomor 3. Kegagalan tim jadi bumerang buat kontribusi individu. Arsenal juara Liga iya, tapi mereka kalah di final Liga Champions dari PSG di Budapest akhir Mei lalu. Trofi Eropa itu, suka atau tidak, punya bobot psikologis lebih besar di mata voter internasional dibanding gelar domestik. Rice salah satu alasan utama kenapa Arsenal sampai sejauh ini. Tapi karena timnya nggak nutup dengan trofi Eropa, kontribusinya otomatis didiskon. Padahal performa individunya nggak turun sama sekali. Ini bukan salah Rice, ini kegagalan sistem penilaian yang mengikat nilai individu ke hasil kolektif secara nggak proporsional. Sementara di saat yang sama tetap ngasih panggung penuh ke striker yang timnya juga gagal, asal golnya cukup banyak. Standar gandanya ketara banget kalau lo mau jujur lihat datanya. Sekarang kenapa lo harus peduli soal ini? Lo bukan voter Ballon d'Or. Lo mungkin bahkan bukan penggemar Arsenal. Ini soal bagaimana sebuah industri dan sebenarnya hampir semua sistem penilaian kinerja cenderung menghargai apa yang gampang diukur, bukan apa yang sebenarnya penting. Sound familiar? Coba pikir di tempat kerja lu sendiri. Siapa yang biasanya dapat pujian dan promosi? Orang yang angka penjualannya kelihatan gede di laporan. Bukan orang yang kerjanya mencegah supaya nggak pernah muncul laporan yang jelek sama sekali. Kalau sistem penghargaan sepak bola aja bisa sebias ini terhadap kerja yang nggak kelihatan, bayangin berapa kontribusi penting di sekitar lo yang juga nggak pernah dapat pengakuan layak. Kalau dibiarkan terus, dampaknya jangka panjang itu simple. Anak-anak muda bakal berhenti mau jadi tank. Kenapa capek-capek bertahan? Belajar baca permainan, belajar jadi orang yang bikin timnya menang tanpa nama besar. Kalau ujung-ujungnya yang dapat sorotan cuma yang cetak gol, itu bukan cuma masalah sepak bola, itu masalah bagaimana kita mendefinisikan ulang apa arti berjasa. Oke, gua nggak mau ngeluh doang dan tinggalin lo di sini. Ada beberapa hal yang menurut gua realistis berubah. Satu, panel juri butuh metrik non-gol wajib. France Football dan UEFA yang mengatur penghargaan Ballon d'Or ini sudah beberapa kali mengubah format voting. Mereka bisa dorong lebih jauh dengan mewajibkan minimal satu metrik data non-goal, progressive passes, tackle sukses, atau kontribusi build up. Biar penilaian nggak semata-mata dari memori highlight. Yang kedua, media punya tanggung jawab liputan. Channel olahraga termasuk channel ini perlu lebih sering menyorot kerja yang nggak kelihatan. Bukan cuma bikin video pas ada yang cetak gol. Dan ketiga, mulai dari lingkaran terdekat lo. Apresiasi orang-orang di sekitar lo yang kerjaannya mencegah masalah. Bukan cuma yang menyelesaikan masalah secara dramatis. Rice mungkin gak akan angkat Ballon d'Or musim ini. Tapi sejarah pernah membuktikan gelandang yang gak seksi tetap bisa menang kalau timnya sampai di final turnamen besar dan performanya nggak bisa dibantah lagi. Jadi bukan mustahil selamanya, cuma jalannya jauh lebih sempit buat pemain seperti dia. Sekarang giliran lo. Coba jawab di kolom komentar. Menurut lo,
Siapa yang lebih pantas dianggap sebagai pemain terbaik? Yang cetak golnya paling banyak atau yang bikin timnya nggak pernah kebobolan? Tulis argumen lo di bawah. Gue bakal baca satu-satu dan yang paling masuk akal bakal gue jawab langsung di kolom komentar. Kalau video ini bikin lo mikir ulang soal siapa yang sebenarnya layak diakui di sepak bola atau di kehidupan sehari-hari lo, subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.